Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Apoteker Laili. Nah, teman-teman, hari ini saya pengen membahas salah satu penyakit yang entah kenapa pasien itu sering kali gagal hanya karena kesalahan dalam penggunaan obat. Nah, obatnya adalah bentuknya salep sebenarnya, hanya menggunakan salep, tapi sering gagal pengobatannya karena pasien ternyata setelah saya gali, setelah saya tanya, ternyata pasien-pasien ini seringnya adalah salah menggunakan salep. Nah, kira-kira teman-teman bisa membayangkan nggak kira-kira penyakit apa gitu. Nah, intro saja. Selain bekerja di puskesmas, saya juga berpraktek di klinik. Kebetulan klinik saya berada di lingkungan pondok pesantren. Nah, ini dengan lingkungan yang padat, itu adik-adik santri dengan higien yang perlu ditingkatkan. Itu kalau misalkan satu kena penyakit ini, itu cepat menular gitu. Nah, makanya ketika ada satu yang terkena, itu harusnya kita benar-benar ditangani dengan baik. Memang kita sudah menangani dengan baik, kita dokter sudah memberikan obat yang benar, kemudian kita juga apoteker sudah memberikan edukasi cara penggunaan yang benar, tetapi kadang ya masih ada aja yang salah, sehingga karena gagalnya terapi akhirnya lebih cepat menular karena mereka kebetulan tinggalnya satu atap ya, jadi satu kena, teman-temannya yang lain juga akan cepat kena gitu. Nah, kira-kira saya mau bahas penyakit apa? Saya mau membahas skabies. Nah, skabies atau penyakit gudik itu adalah sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh parasit. Parasit Sarcoptes cabeyi. Nah, Sarcoptes cabeyi itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut tungau, kalau dalam bahasa Jawa disebut tengu. Sangat kecil, tidak terlihat oleh mata, tapi pergerakannya bisa kita rasakan. Pergerakan dari parasit ini tuh sangat gatal. Biasanya tungau ini hidup di bawah kulit manusia dan bertelur juga, sehingga perkembangbiakannya juga cepat sekali gitu. Nah, apa sih obat yang biasanya diresepkan oleh dokter, yang diberikan oleh apoteker atau tenaga kesehatan lain untuk skabies ini? Salep permetrin namanya. Teman-teman pernah dengar salep permetrin atau belum pernah dengar? Kalau permetrin itu nama generik ya. Kalau nama patennya itu yang terkenal Skabimid, dengar? Skabicor, Medscape. Saya yakin teman-teman pernah dengar, ya kan? Mungkin kalau periksa ke dokter dikasih obat itu, atau beli ke apotek disarankan apoteker untuk menggunakan salep tersebut ya, pasti pernah dengar ya. Nah, teman-teman pasti ada yang tidak tahu cara penggunaan yang tepat, ya kan? Pasti ada yang menggunakan salepnya seperti salep pada umumnya, dioleskan sehari 3 kali setelah mandi gitu kan. Nah, sekarang saya mau bahas nih, apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh pasien dalam penggunaan salep permetrin? Kesalahan pertama, pasien itu sering menggunakan salep, yaitu tadi, seperti salep pada umumnya, dioleskan sehari 3 kali setelah mandi, pada bagian yang gatal, atau pada bagian yang luka, atau bagian yang terinfeksi saja. Nah, itu salah cara penggunaannya. Yang kedua, pasien itu sukanya karena badan setelah terkena salep itu mungkin hanya beberapa jam, 3 jam atau 4 jam atau 5 jam kemudian sudah mandi. Nah, ini juga salah kalau untuk kasus penggunaan salep permetrin. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak cara penggunaan yang benar? Nah, kita bahas ya. Ya, kita bahas yuk cara penggunaan salep permetrin untuk gudik atau skabies yang benar. Nah, sekarang kita bahas ya bagaimana cara penggunaan salep permetrin yang benar. Yang pertama,
pasien kita sarankan untuk mandi dulu supaya sel kulit mati, kemudian bekas infeksi yang tersisa di luar kulit, juga mungkin ada bangkai-bangkai tungau dapat dibersihkan, sehingga obat juga lebih mudah diserap dengan baik. Yang kedua, nah ini yang paling penting, salep permetrin dioleskan ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke telapak kaki dan lipatan-lipatan seperti pada ujung kuku dan lain sebagainya. Ingat ya, tungau itu sukanya di bagian lipatan-lipatan seperti itu. Nah, biasanya orang kan mengoleskan salep hanya sehari 2 sampai 3 kali saja. Nah, khusus untuk salep permetrin, meskipun gatalnya hanya di tangan atau hanya di lipatan paha atau di mana, tapi penggunaan salepnya harus di seluruh tubuh. Nah, ini jauh lebih efektif sehingga menyebabkan gudik tidak kambuh lagi atau lebih cepat untuk sembuh. Teman-teman kira-kira bertanya nggak? Kenapa kok harus ke seluruh tubuh? Wong yang sakit atau yang gatal itu nggak seluruh tubuh? Nah, tadi yang saya sebutkan. Jadi, kenapa kita harus menggunakan salep permetrin ke seluruh tubuh, kecuali wajah ya, mata, hidung, dan mulut? Karena tungau hidupnya di bawah kulit. Nah, mungkin tungau itu hanya akan menginfeksi di bagian-bagian yang gatal, yang sudah terlihat, itu yang sudah terinfeksi ya. Tetapi tungau itu akan berkembang biak di bawah kulit dengan bertelur. Nah, mungkin gatalnya yang di sini, tapi telur sudah tersebar di mana-mana. Nah, dengan dioleskan ke seluruh tubuh, telur dari tungau yang ada di bagian lain itu juga akan bisa ikut mati gitu. Sekarang tahu ya bahwa permetrin itu cara penggunaannya harus ke seluruh tubuh ya. Nah, itu tadi kan. Nah, permetrin ini biasanya kita sarankan untuk malam hari dipakainya. Biasanya tungau itu akan terasa sangat gatal pada malam hari. Selain itu juga pasien juga setelah mandi kemudian mengoleskan salep ke seluruh tubuh, setelah itu kan tidur, tidak ada aktivitas. Jadi obat ini bekerja maksimal, ya kan, tidak terganggu dengan keringat, kemudian juga akan stay minimal di kulit itu lebih lama. Nah, berapa jam salep ini sebaiknya tetap berada di permukaan kulit? Sebaiknya antara 8 sampai 14 jam. Tetapi pasien biasanya saya edukasi ya, biar nggak bingung untuk ngitungnya. Biasanya kalau malam hari ini memakai salep, saya sarankan menjelang malam itu baru mandi. Tetapi kalau memang harus beraktivitas dan harus mandi, minimal salep tidak boleh dicuci 8 sampai 14 jam. Jadi ini adalah penggunaan yang paling optimal, sehingga tungau beserta dengan telur-telurnya dapat mati. Seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi pertama mandi dulu, habis itu dioleskan ke seluruh tubuh. Nah, setelah lebih dari 14 jam, pasien kita sarankan untuk mandi. Mandi yang paling penting dengan air bersih, air mengalir ya, jangan sampai air menggenang, supaya bekas-bekas salep, bekas-bekas tungau yang mati juga tidak terkena oleh air yang menggenang. Nah, itu. Kemudian setelah itu yang perlu diperhatikan, jadi salep permetrin itu satu tub kecil 10 gram itu cukup biasanya untuk satu badan. Nah, itu kita gunakan minggu pertama kan sekali malam mau tidur. Nah, selama 1 minggu ini kita evaluasi, kita lihat kalau gejala dari skabies sudah hilang, ya biasanya itu sudah merupakan tanda bahwa tungau beserta telurnya sudah mati. Insya Allah biasanya kalau dengan sekali pemakaian itu tungau sudah mati ya. Nah, kalau misalkan ada sisa-sisa salep, bisa digunakan pada bagian-bagian yang infeksi ya, bisa digunakan. Nah, setelah seminggu pasien diharapkan untuk kontrol ya, untuk dilihat oleh dokter supaya apakah dokter bisa mengevaluasi apakah ini perlu dioleskan lagi salep permetrin atau sudah cukup.
Nah, seperti itu cara penggunaan salep permetrin yang benar ya teman-teman. Jangan sampai salah, karena salep permetrin itu mahal. Kalau nggak salah harganya di atas 70.000, 80, 90, sampai 100.000. Itu kalau yang tub isi 30. Jadi sayang sekali. Nah, biasanya kalau ada infeksi sekunder, dokter juga akan memberikan salep yang berisi kortikosteroid dan antibiotik. Nah, ini yang boleh dioleskan selama jarak 1 minggu menunggu kontrol ini, boleh dioleskan sehari 3 kali. Ya? Bagaimana? Sekarang teman-teman sudah paham ya cara penggunaan salep permetrin yang benar supaya gudegnya cepat sembuh dan juga tidak kambuh lagi. Selain itu yang penting tidak menularkan ke orang lain. Tapi jangan lupa higien atau kebersihan dari personal juga perlu ditingkatkan. Ketika ada yang sudah terkena skabies atau gudik, berarti spraynya harus dicuci, kemudian kasurnya dijemur dengan panas tinggi juga tengau, insya Allah mati, seperti itu ya. Jangan lupa ya higiennya. Oke, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.